Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang menu home. Menu home di sini ada banyak hal yang perlu kita ketahui. Pertama, di sini ada grup, namanya menu grup. Jadi home ini punya grup yaitu clipboard yang isinya paste, cut, copy, format painter. Di sini grupnya berupa clipboard. Dan ada juga font. Font di sini ada font size, bold, italic, dan underline. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Di sini ada menu cut. Cut di sini digunakan untuk memindah suatu objek ke tempat yang lain. Seperti kita coba di sini, klik kanan, kita bisa melakukan dengan menggunakan klik kanan, kemudian cut, kemudian kita pindah ke sini, paste. Oke. Kemudian di paste. Jadi seperti itu. Cara cepatnya, kita bisa menyeleksi data yang ingin kita pindah atau tulisan yang ingin kita pindah, kemudian klik cut di sini. Ketika ada tanda seperti ini berarti kita sudah menyeleksi. Atau cara yang paling mudah yaitu shortcutnya yaitu CTRL atau Ctrl plus X pada keyboard. Setelah menggunakan menu cut di sini, kita perlu menggunakan paste. Paste yaitu menempelkan objek ke dalam dokumen atau di lembar kerja yang lain. Kita bisa pastekan di sini, ya, klik kanan paste. Atau shortcutnya yaitu Ctrl V. Ya. Yang selanjutnya adalah copy. Copy di sini digunakan untuk menyalin atau menggandakan objek yang kita seleksi. Shortcutnya yaitu CTRL atau Ctrl plus T. Ketika kita copy, kemudian kita pastekan, akan menggandakan banyak sekali. Untuk jumlah paste kita yang ingin kita lakukan. Format painter di sini digunakan untuk mengcopy format. Seumpama di sini saya rubah ukurannya. Di sini ukurannya adalah 16. Ketika kita menggunakan format painter, kita mengcopy model yang seperti ini. Format painter kita klik, kita pastekan atau kita arahkan ke objek yang ingin kita samakan. Nah, akhirnya di sini formatnya akan mengikuti format yang sebelumnya. Jadi seperti itu. Kita coba yang kecil ini, yaitu ukurannya 11. Ketika kita klik format painter, kita arahkan dan klik di huruf yang besar ini akan mengikuti kecil kembali. Jadi seperti itu fungsi format painter. Yang selanjutnya adalah di group font. Di group font ini ada beberapa hal. Di sini digunakan untuk mengedit mulai dari jenis huruf dan ukuran huruf dan sebagainya. Yang pertama adalah font. Font di sini digunakan untuk memilih jenis font yang kita inginkan. Jadi pertama harus kita seleksi dulu. Seumpama 3-4-nya ini kita klik di sini atau kita bisa memilih banyak jenis-jenis yang kita inginkan atau sesuai dengan perintah yang diberikan. Coba kita rubah menjadi sini. Jadi berubahnya seperti itu. Di sini ada font size. Font size di sini artinya digunakan untuk merubah ukuran huruf. Kita bisa memilih atau bisa diketikkan inginnya berapa, 100 atau berapa. Jadi kita bisa mengetikkan di sini. Yang selanjutnya adalah bold. Bold di sini adalah untuk menebalkan teks. Shortcutnya adalah CTRL plus B. Yang selanjutnya di sini ada italic. Italic artinya digunakan untuk memiringkan teks. CTRL plus I. Nah, shortcutnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah underline. Underline artinya untuk menggarisbawahi teks yang telah kita selesai. CTRL plus U. Jadi tiga-tiganya ini sangat diperlukan untuk mengedit teks yang telah kita tulis atau yang telah kita ketik. Yang selanjutnya di sini ada borders. Border di sini digunakan untuk memberikan garis tepi ataupun juga menghilangkan garisnya. Contoh di sini all borders. Kita seleksi dulu beberapa di sini,
Terus kemudian kita pilih all borders. Berarti kita memberikan bingkai pada semua kolom dan barisnya. Kalau kita ingin menghilangkan, berarti no borders. Berarti kembali ke bentuk awal. Ada yang lain berupa bottom border, berarti bawahnya, bawah sendiri sini. Ataupun juga yang lain, ada top borders, outside borders, dan seterusnya. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ada juga di sini increase font size. Jadi ketika kita tidak ingin menggunakan font size, kita bisa increase. Seumpama kita sudah, karena di sini ada yang nggak sama, yaitu ini ukurannya 11, ini 16, dan ini 11 lagi. Ketika kita ingin membesarkan, tetap sesuai dengan yang seperti ini, maka kita pakai increase font size. Jadi nanti semua akan mengikuti. Semua akan mengikuti. Kalau decrease di sini akan untuk mengecilkan ukuran fontnya. Yang selanjutnya adalah some color. Biasanya di sini digunakan untuk memberikan warna stabilo. Seperti stabilo yang kita gunakan untuk menandai. Seperti ini warna kuning ataupun warna. Yang selanjutnya adalah font color. Berarti warna teksnya. Kita bisa milih kuning, merah, dan seterusnya. Ataupun ingin merubah skema sendiri sesuai dengan keinginan bisa di situ. Oke, cukup ya. Di sini berarti font ada banyak, mulai dari font size, increase, decrease, bold, italic, underline, borders, fill color, dan juga font color. Jadi ini bagian font. Yang selanjutnya adalah alignment. Alignment di sini digunakan untuk mengatur tata letak. Seumpama kita pengen teks ini kita lebarkan, ya. Kita ketik coba menunggu. Coba kita besarkan. Ketika kita pengen menengahkan, atau ini bagian kiri ya, like left. Kalau center berarti dia di tengah. Kalau like right berarti dia di bagian kanan. Terus atasnya di sini ada juga namanya middle like, digunakan untuk menengahkan. Meskipun dia di bagian kiri atau di bagian kanan, dia tetap berada di tengah ketika selnya ini dibesarkan. Ataupun juga di sini menggunakan center dan like, middle like. Akhirnya nanti bisa berada di persis di tengah-tengah. Oke. Kemudian di sini ada orientation. Ini bisa digunakan untuk memiringkan. Contoh di sini, nah, kalau kita pengen, nah, karena tulisannya nggak cukup, akhirnya dimiringkan bisa melalui di sini atau vertikal di sini, ya, ataupun gini. Jadi fungsinya seperti itu. Ataupun di sini decrease, digunakan untuk seperti tab. Decrease ini increase dan decrease indent di sini seperti menu tab, karena penggunaan menu tab pada keyboard itu kalau di sini adalah memindahkan ke sel yang lain. Kalau di Microsoft Word digunakan untuk menggeser, tapi di sini kita bisa menggunakan decrease dan increase indent di sini, ya seperti itu. Yang selanjutnya adalah left to right ataupun right to left, ataupun juga konteks, tergantung. Jadi seumpama nanti kita menggunakan angka Arab ataupun angka biasa, angka Latin, maka di sini akan tergantung konteksnya ya. Kalau right berarti di kanan berarti kita nulis menggunakan Arab atau tulisan Arab. Left right di sini biasanya kita biasa saja menggunakan tulisan Latin. Oke, cukup ya. Terus juga di sini ada wrap text. Wrap text di sini digunakan untuk melipat penulisan data teks dalam sel. Biasanya digunakan untuk mengatur teks yang panjang. Contoh di sini kita coba menu home. Karena di sini
menuhum di sini, menabrak di sampingnya di sini. Jadi wrap tag ini digunakan untuk mengatur menuhumnya jadi seperti itu, biar tidak menabrak pada sel yang lain. Ketika kita butuhnya kecil segini, kalau kita wrap tag-nya kita hilangkan, maka dia akan menabrak ke kolom-kolom yang lain. Makanya perlu menggunakan wrap tag. Kalau merge and center digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Contoh di sini menuhum karena terlalu sempit ya, ini tadi butuhnya 2 sel, kita bisa menggabungkannya ya. Jadi 2 sel yang menjadi satu. Cukup ya untuk alignment, berarti itu tadi digunakan untuk mengatur tata letak. Yang selanjutnya adalah number. Number di sini digunakan untuk mengatur format angka. Ketika kita ingin mengetikkan angka 1, 2, kita bisa mengaturnya. Di sini ada banyak pilihan. Mulai number berarti dia nanti akan menggunakan angka, currency berarti digunakan untuk keuangan atau accounting juga, short bisa juga seperti itu. Jadi tergantung nanti angkanya kita gunakan untuk apa. Long date ataupun juga seperti itu. Time, persen, fraction, dan seterusnya. Ataupun di sini ada format number. Jadi kita pengen mengcustom juga bisa. Jadi number digunakan untuk mengatur angka. Yang selanjutnya adalah di sini ada style. Style ini biasanya untuk menghiasi ya. Di sini untuk menghias kolom dan baris kita seperti ini. Yang selanjutnya yang sangat penting yaitu di sini digunakan adalah insert cell. Seumpama kita ketik di sini belajar Excel. Nah, kita pengen ini berada, kita copy banyak. Terus di sini di nomor 15 ini kita pengen menambahkan insert cell. Insert cell. Kita bisa menambahkan di atasnya. Kalau insert row berarti di sampingnya, atasnya juga. Dan selanjutnya di sini ada delete cell. Kita bisa menghapus, bisa memilih shift cell left berarti di kirinya ataupun banyak pilihannya. Dan juga di sini kita bisa mengatur formatnya, barisnya, jadi tingginya, tinggi garis ini berapa. Semua kita kasihkan 20. Ya. Maka semua akan berubah menjadi 20. Kalau kita pengen merubah lagi kolomnya, yaitu bisa menggunakan di sini sama 10. Ya. Jadi panjangnya akan bertambah. Jadi seperti itu. Selnya di bagian grup sel ini seperti itu untuk mengatur ukuran kolom dan baris. Yang selanjutnya editing auto sum. Di sini ketika kita ingin menuliskan data random seperti ini, kita bisa menyeleksi, kemudian auto sum digunakan untuk menotal. Di sini ditambahkan 10 tambah 20 sampai 30 menjadi totalnya 60. Ataupun juga di sini bisa memilih average berarti rata-rata, count number berarti jumlahnya berapa ini. Digunakan untuk menentukan jumlah selnya. Terus kemudian max berarti terbesarnya berapa? Angka terbesarnya berapa? Berarti max di sini digunakan untuk mencari nilai terbesar di suatu kolom yang telah kita seleksi. Berarti di sini ada 60. Kalau min, ya, yang selanjutnya adalah min. Di sini min digunakan untuk mencari nilai terendah, yaitu 4 berarti. Ya. Jadi seperti itu. Kalau sort dan filter, di sini semua kita seleksi semua, kita sort. Ya. Kalau smallest to largest berarti yang paling kecil ke untuk mengurutkan yang paling kecil ke yang paling besar. Seperti ini. Berarti ya, kebalik. Jadi tadi
ada beberapa teks yang jumlah penjumlahan jadi akhirnya hilang di sini. Ataupun juga find. Jadi find di sini digunakan untuk mencari, seumpama belajar. Nah, kemudian find. Kita bisa menemukan atau find all di sini kita bisa menemukan oh di baris mana. Seperti itu. Oke, cukup ya. Jadi di sini di menu home ada group report, group font, group alignment, group number, style, cell, dan editing. Cukup untuk kali ini cukup ya di menu home ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.